Oke, baik. Kali ini kita mau merekam ketika mau pelaporan SPT tahunan. Ini ada contoh beberapa yang penghasilannya di pertanyaan itu lebih dari 60 juta atau di bawah 60 juta. Ini yang pertama contohnya dari penghasilan yang lebih dari 60 juta. Jadi sebut saja namanya si A. Login ya seperti biasa. Login dengan NPWP atau NIK boleh. NIK atau asalkan tahu passwordnya. Kalau lupa forget password, nanti minta Evin ke toko pajak. Baik, setelah login kita save atau tidak. Kalau di HP kita sendiri lebih baik di save. Wes tak save, rasa Kalau di sini nggak usah. Setelah seperti ini cek ya, yang kita perlukan setelah kita terima bukti potong pajak penghasilan atau seperti bukti potong seperti ini, kita login. Terus ini bisa kita tampilkan nih, kita pernah riwayat lapor apa enggak di sini. Kalau sudah, pastikan profil, cek profil kita. Kalau sudah benar ya sudah. Selanjutnya untuk pelaporan kita buat SPT. Karena ini tadi sepertinya sudah, langsung masuk e-filing. Nah ini sudah draft SPT. Sebenarnya tadi sudah. Sudah toh. Masuk. Nah, apakah ini 2021 ini langsung buat SPT dari awal. Nah, pokoknya setelah kita terima bukti potong, kita masuk e-filing. Nah ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawab tidak, karena kita karyawan. Apakah punya menjalankan kewajiban perpajakan? Tidak. Bisa harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau di sini lebih, berarti tidak. Kalau misalnya di SPT itu kurang dari 60 juta itu pilih ya. Kalau pilih ya itu langsung buat SPT, kalau tidak ya lanjut. Nah ini lebih gampangnya kita pakai yang dengan panduan ini, SPT dengan panduan. Ingat dasar kita adalah bukti potong pajak, karena itu sudah dilaporkan dan dibayarkan. Oke, ada langkahnya sekitar 18 langkah yang perlu kita isi. Dari awal langkah pertama, ini adalah tahun terakhir 22, normal, pembetulan. Nomor selanjutnya. Kedua, nih pemotongnya adalah ini. Ya kalau sudah diisi, kalau belum ya tambah ini. Kalau sudah diisi ini oke benar. Selanjutnya. Sebentar kita kembali dulu sebelumnya. Dipotong oleh ini tuh berapa? Di sini ada. Nah, bukti pemotongan tanggal sekian, pajaknya 55.200. Ini pokoknya kita sesuaikan dengan yang SPT bukti potong yang kita terima. Terus selanjutnya. Sudah langkah ketiga, masukkan penghasilan neto. Di situ juga ada di bukti itu di kolom nomor 12 neto diisi netonya. Set tadi 5 dihapus dulu ya. Kita lagi kanan lagi. Nah ini terus enggak kok potong ini. Dihapus 59. Nanti kita blur ya biar enggak kelihatan angkanya kalau dilihat orang. Masih sudah kita isi udah benar. Selanjutnya langkah keempat, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Jangan diisi iya, kecuali kalau memang konglomerat besar. Iya, konglomerat besar. Itu kalau ini diisi, enggak usah. Pokoknya kita sesuaikan dengan bukti potong. Tidak. Langkah kelima, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kalau kalian itu seorang artis luar negeri mungkin iya, kalau enggak ya enggak. Langkah keenam, apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Misalnya punya warisan, punya apa? Kalau misalnya punya
diisi. Tapi kembali lagi harus sesuai dengan bukti potong. Kalau bukti potong enggak, yang kita laporkan ini pokoknya yang kita terima tok, yang kita terima dan sudah dipotong. Kalau dibayarkan sudah dibayarkan, kalau belum ya berarti nol. Jadi dijawab tidak. Selanjutnya langkah ketujuh, apakah Anda memiliki penghasilan pajaknya sudah dipotong secara final? Ya. Kenapa? Karena di sini bukti potong ini sudah dipotong secara final. Apa yang kita terima selama setahun itu sudah dimasukkan semua di bukti potong ini secara final. Dan itu kalau misalnya harus bayar pajak sudah dibayar juga. Kalau enggak dibayar pajak ya enggak. Pokoknya final ini. Ya, berarti sudah diisi atau belum? Enggak ada. Misalnya ini, apakah Anda memiliki penghasilan? Ya, tambah. Berapa? Kita isi sesuai dengan kriteria. Nah, ini karena kita tidak begitu paham, karena memang tidak kita terima. Misalnya pengalihan hak atas tanah, kalau nggak punya, sewa atas tanah juga punya. Nah, ini diisi yang penghasilan lain dikenakan pajak final, yang bersifat final, yaitu yang bersifat final itu ya gaji kita per bulan itu. Berapa penghasilan brutonya? Itu diisi lagi menurut surat bukti potong pajak yang tertera di nomor 8. Kolom 8 ya. Nomor 8 diisi, jangan lupa nanti di blur. Ngapain di bro? Nah, PPh terutangnya berapa? Itu juga ada di kolom Nomor 19. 55.200. Nah, kalau sebenarnya bisa kita ini seperti ini. Kita bayangkan kalau pajaknya sekian pasti penghasilannya sekian, tuh sebenarnya bisa. Ya kan? Diisi, sudah, kalau sudah selanjutnya. Selanjutnya langkah ke-8. Nah, ini tadi yang dia harta pada SPT tahun lalu. Nah, ini pertanyaan yang cukup membingungkan. Punya enggak sih harta? Ya pasti punya sebenarnya, tapi orang kan enggak semua orang bisa jujur dan enggak bisa tahu apa yang dia punya. Kalau ditanya itu pasti, duwemu apa? Ya enggak punya apa-apa. Mesti seperti itu. Keluarga mas? Ya, keluarga. Itu kalau diuangkan, keluarga itu nilainya banyak gitu. Misalnya, nah makanya kalau di pajak seperti ini yang dibutuhkan adalah nominal. Kode hartanya apa? Uang tunai lah kira-kira. Yang pasti kita punya itu uang tunai berapa? Nah, tergantung nama harta, uang. Gitu aja. Seperti itu. Tahun perolehan ya karena kita berhubungan dengan pelaporan pajak tahun lalu. Ya ini kita isi tahun terakhir. Berapa kira-kira yang ada di dalam yang kita punya, entah itu di bank, di tunai, disimpan di lemari, katakanlah sekian. Pokoknya ini hartaku turan apa ya, sisa dari tahun 2022 itu kira-kira segini. Kira-kira segitu. Kita isi ini aja. Simpan. Kalau sudah lanjut di langkah ke-9 selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Ya, semua orang pasti punya. Entah itu utang sama temennya seperti itu. Kalau misalnya nggak punya utang ya dijawab tidak, tapi kan rasanya nggak mungkin nggak punya utang. Ini mau diisi utang apa enggak? Iya no. Punya Lah. ya kira-kira tambah. Misalnya utang, kode utangnya dari mana? Bank atau kartu kredit misalnya. Utang lainnya Utang teman misalnya. Nama pemberi pinjaman misalnya, utangnya katakanlah namanya siapa kayak sing gudang garam ya, Danang, itu kita punya utang pada keluarga Danang misalnya gitu. Nama pemberi pinjaman ya kita isi ini aja, alamat pemberi rumahnya Madiun. Diisi aja Madiun. Berapa tahun? Ya kita terakhir lah. Kalau lama-lama pasti utang lupa. Nah, ini yang tahun terakhir. Jumlahnya berapa utangnya? Katakanlah 300.000. Hartanya 1 juta, utangnya 1.500.000 kan gak mungkin, no. Hartanya 1 juta, utangnya 1.500.000, namanya minus. 300 simpan. Ya tak. Padahal duwe apa enggak kan nggak tahu juga ini. Ini keterangan orangnya. Selanjutnya 10, apakah Anda memiliki tanggungan? Ya punya lah. Sorry, di sini adalah tanggungan tuh status kawin anak 1, kawin anak 2.
kayak gitu tanggungan. Cuman kita boleh ngisi ini sesuai keadaan kenyataan, tetapi kita harus sesuai dengan bukti potong. Nah, kalau ini PTKP, kalau PTKP yang diterima dari si A ini adalah PTKP orang kawin belum punya tanggungan sebesar 58.500.000. Kalau belum kawin itu 54 juta. Kalau sudah kawin anak satu itu 63 juta. Nah, ini di sini kita isi sesuai PTKP. PTKP-nya itu sudah kawin, misalnya nama istri. Ini tak lebih. Namanya apa ini? Ya kan, karena ini tadi keterangannya PTKP-nya kawin, ya kemungkinan kalau nggak suami atau istri. Pekerjaan, misalnya swasta atau ibu rumah tangga. Mengurus rumah tangga. Sing sesuai KTP ya. Apa sesuai KTP ini? Mengurus rumah tangga. Ini karyawan swasta bro. Swasta. Belum Apa? atau tidak? Bekerja. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Ini lebih baik disesuaikan dengan yang tertera di KTP. Simpan. Ya tanggungan. Nah tanggungannya ini apa? Istri satu berarti kawin. Nah, itu sesuai PTKP. Misalnya keadaan sebenarnya sudah punya anak satu, tetapi di surat bukti potong pajak ini cuma kawin aja. Dan nanti akan berpengaruh di terakhir dia akan kurang bayar atau di lebih bayar. Seharusnya nanti pokoknya nol atau nihil seperti yang di surat potong ini. Contohnya ini. Ini kita sesuaikan dengan apa yang diterima oleh si A di bukti potong. Selanjutnya langkah ke-11. Lanjut. Apakah Anda membayar zakat sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Sebenarnya iya. Pada waktu Jumatan, pada waktu zakat hari raya. Nah, tapi ini bisa mempengaruhi juga pembayaran pajak. Karena ini kita tetap berpedoman pada bukti potong. Ini seharusnya nol karena di bukti potong ini tidak tertera kita pernah menyumbang atau bagaimana. Jadi kita jawab tidak. Jelas? Lanjut. 12. Status kewajiban perpajakan suami istri. Kawin. Kepala keluarga dia. Set. Penghasilan tidak kena pajak tanggungan. Nah ini nol. Kawin nol. Kalau misalnya kawin anak satu, ya kawin anaknya satu. Itu K1. PTKP-nya berapa? 63 juta. Kalau yang jadi contoh ini PTKP-nya ada 58.500.000. Jadi kawin belum punya anak. Selanjutnya, paham dari sini? Apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan penghasilan luar negeri? Tidak. Apakah Anda melakukan pembayaran biaya 225? Nol, enggak ada. Selanjutnya langkah 15. Perhitungan pajak PPh 590 ini sekian, disesuaikan ini nanti. Nah, keluar nominal-nominal seperti ini kita sesuaikan dengan bukti potongnya. Sama enggak? Sampai PPh yang harus dibayar sendiri itu 0 dan terakhir nihil. Begitu. Selanjutnya langkah ke-16, proses kurang bayar lebih bayar tidak ada. Lanjut. 17, setuju agree. Ini dibaca pernyataan ini setuju. Kemudian langkah terakhir kita kirim untuk pelaporan ini dengan cara ngambil kode dulu di sini, diklik di sini. Pilihannya ada dikirim email atau dikirim SMS. Kalau dikirim SMS catatannya harus punya pulsa. Kalau untuk yang prabayar, kalau pasca bayar ini bisa mau pilih SMS atau ke email. Harapmu bro. Lebih cepat sepertinya SMS. Email kalau saya. Email. Nah, buru-buru Anda buka emailnya. Klik Emailnya apa? emailmu pijarsamduka@yahoo.com. Oke. Aku juga yahoo.com. Apa Gmail? Gmail tuh. Kamu ini di cuy. Wes tak, ada di sini. Ini dia anu kayak.
Kakakmu ngendi? Wes tak dadekne Mas, kalau demi sudah dadekne siji kok. Mesti mari emosi ki nyapa to. Gadek nih. Kok Instagram? Buka email, di situ akan ada email masuk dari DJP Online atau DJ Direktorat Jenderal Pajak. Oke, e-filing. Ya, di situ ada kode, itu 6 digit angka. Enggak angka dan huruf kok. Angka dan huruf kalau di sini 5 A A 3138. 3138. Langsung kirim SPT, kalau yakin sudah benar kirim SPT. Nah, ini diisi puas, Ora sah. jangan tidak puas. Nah, website anu Ini sudah. Nah, ini 2022 laporannya. Sudah nih Mas. Dicek di sini, lihat SPT-nya sudah benar KLU ini tahun pajak sekian untuk ngecek. Sama dicek di email, biasanya pelaporan sudah masuk itu masuk ke email juga. Penyampaian SPT online. Nah, Bukti penerimaan contoh elektronik. seperti ini buktinya. Ini yang akan dikirim di email, statusnya seperti ini. Wih, Dan 0, SPT 0, nominal 0, tutup. Karena bayar pajaknya sudah ditanggung oleh perusahaan. Sekian dari kita. wassalam.